Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kata dipilih dengan hati dan setiap kalimat dibisikkan oleh ketenangan. Di sini kita merenungi kedalaman jiwa, menggali makna di balik bisikan alam semesta, dan menemukan keindahan dalam setiap detik keheningan. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan dalam kata, karena hari ini kita akan belajar tentang seni berdiam, sebuah kekuatan yang seringkali terlupakan dalam dunia yang terus bergerak cepat. Mari kita temukan kebijaksanaan dalam jeda, agar suara kita tidak hanya terdengar, tetapi benar-benar dirasakan. Keheningan adalah bahasa alam semesta. Di antara gemuruh dan kebisingan, keheningan adalah bahasa alam semesta. Ketika alam berbicara, ia tidak berteriak, melainkan berbisik dengan lembut melalui angin yang berdesir, air yang mengalir, dan daun yang jatuh perlahan. Dalam diam, kita menemukan irama kehidupan yang sesungguhnya, ritme yang telah lama ada sebelum kata-kata diciptakan. Seperti malam yang hening, yang membawa ketenangan bagi hati yang lelah, begitu pula diam menjadi ruang bagi kita untuk mendengar, bukan hanya suara di luar, tetapi juga bisikan jiwa di dalam. Bukankah kita seringkali merindukan ketenangan itu? Ketika kita memilih diam, kita membuka diri untuk meresapi semua yang ada di sekitar kita. Kita menjadi lebih peka, lebih sadar akan kehadiran setiap momen. Diam bukan berarti kosong, melainkan penuh dengan makna yang tak terucapkan, penuh dengan pemahaman yang dalam. Seperti bumi yang diam menumbuhkan kehidupan dalam keheningan, begitu pula kita dalam diam menumbuhkan kebijaksanaan. Keheningan adalah pilar dari pengendalian diri. Mereka yang mampu diam mampu menguasai diri mereka sendiri. Diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru kebalikan dari itu. Di saat semua orang tergesa-gesa untuk berbicara, mereka yang memilih diam menunjukkan bahwa mereka telah melampaui kebutuhan untuk diakui oleh suara yang keras. Mereka memiliki keyakinan yang lebih dalam bahwa kata-kata yang tidak perlu diucapkan adalah tanda kekuatan batin. Seperti samudra yang tenang, yang dalam diamnya menyembunyikan kekuatan luar biasa di bawah permukaan. Begitu pula jiwa yang tenang memancarkan kekuatan tanpa harus berteriak. Kendali diri itu lahir dari keheningan. Ketika kita tidak terburu-buru untuk merespon, kita memberi ruang bagi diri kita untuk merenung, untuk berpikir lebih jernih. Mereka yang terus berbicara tanpa jeda seringkali kehilangan makna dari apa yang mereka katakan. Namun, mereka yang mampu menahan diri, yang dapat menunggu dengan sabar, suaranya akan didengar lebih dalam, lebih tulus, dan lebih bermakna. Diam mengajarkan kedalaman mendengar. Diam bukan sekedar tidak berbicara. Diam adalah keterampilan untuk mendengarkan, bukan hanya kepada orang lain,
tetapi kepada semesta dan kepada dirimu sendiri. Mendengar adalah seni yang membutuhkan kesabaran dan keheningan. Ketika kita diam, kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga emosi yang tersembunyi di baliknya, perasaan yang tak terucapkan, dan makna yang lebih dalam. Dunia ini penuh dengan suara, namun hanya sedikit yang benar-benar didengar. Saat kau belajar untuk diam, kau akan mulai mendengar lebih dari sekedar suara. Ketika kita berhenti sejenak untuk mendengar, kita memberi penghargaan pada kata-kata yang diucapkan. Dalam diam, kita bisa memahami bahwa setiap suara yang keluar membawa makna, baik itu suara yang keras atau lembut. Dan dengan mendengar lebih dalam, kita menemukan kedalaman jiwa orang lain serta jiwa kita sendiri. Inilah mengapa diam adalah jalan menuju kebijaksanaan, karena ia memberi kita waktu untuk meresapi, untuk menyaring, dan untuk memahami. Kedamaian lahir dari keheningan. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat ditemukan dalam kebisingan. Dunia luar seringkali penuh dengan distraksi, membuat kita terjebak dalam kegaduhan yang tiada akhir. Tetapi ketika kita memilih untuk diam, kita mengundang kedamaian masuk ke dalam hati kita. Diam memberi kita ruang untuk berhenti, untuk merenung, untuk merasakan ketenangan yang sejati. Bukankah kita semua merindukan momen-momen di mana kita bisa merasakan ketenangan tanpa gangguan? Kedamaian lahir dari keheningan, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Ketika kita diam, kita belajar untuk melepaskan segala keresahan yang membelenggu hati kita. Kita mulai menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita izinkan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Dan dalam diam, kita memberi ruang bagi kedamaian untuk berkembang. Saat itulah kita menemukan bahwa dalam diam ada kekuatan besar untuk menyembuhkan hati, untuk menenangkan pikiran, dan untuk menyadarkan jiwa. Diam memperdalam hubungan. Hubungan yang paling dalam bukanlah yang penuh dengan kata-kata, melainkan yang dipenuhi dengan keheningan yang bermakna. Ketika dua orang duduk bersama dalam diam tanpa merasa canggung, itulah tanda kedekatan yang sejati. Keheningan tidak berarti kekosongan, tetapi justru kebersamaan yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita merasakan kehadiran satu sama lain dengan lebih tulus, tanpa harus terburu-buru untuk mengisi ruang dengan suara. Hanya dengan diam, kita bisa benar-benar hadir untuk orang lain. Diam memberi ruang bagi kita untuk saling memahami, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran. Dalam hubungan yang dipenuhi dengan kata-kata, terkadang makna hilang di antara ribuan kalimat. Namun dalam diam, setiap momen terasa lebih berarti, karena kita tahu dalam keheningan itu kita saling mengerti tanpa perlu banyak bicara. Diam adalah kebijaksanaan yang tak terucap. Kebijaksanaan tidak selalu terletak dalam kata-kata. Seringkali ia tersembunyi dalam diam. Mereka yang bijak
tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa tidak semua hal perlu diucapkan, dan bahwa kata-kata yang terlalu banyak dapat mengaburkan makna yang sebenarnya. Seperti pepatah lama, diam adalah emas. Begitu pula dalam kehidupan, keheningan adalah sumber kebijaksanaan yang paling murni. Ketika kita mampu diam, kita menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah hasil dari seberapa banyak kita bicara, melainkan dari seberapa baik kita mendengar, merenung, dan memahami. Diam memberikan ruang bagi kita untuk menata pikiran, menyaring informasi, dan menyimpulkan apa yang benar-benar penting. Dan saat kita akhirnya berbicara, suara kita akan memiliki bobot yang lebih besar, karena itu datang dari kedalaman pemikiran yang tulus dan penuh pertimbangan. Orang-orang bijak tidak berbicara karena mereka ingin didengar. Mereka berbicara karena apa yang mereka katakan perlu dikatakan. Dan seringkali keheningan mereka jauh lebih berharga daripada ribuan kata. Bukankah kebijaksanaan itu sendiri lahir dari keheningan, dari ruang kosong di antara pikiran yang akhirnya menemukan jawaban? Diam menciptakan waktu untuk merenung. Diam juga memberikan kita kesempatan untuk merenung, untuk bercermin pada diri sendiri. Di tengah kesibukan dunia yang terus berputar, kita seringkali melupakan pentingnya jeda. Kita terjebak dalam siklus kesibukan, bergerak dari satu hal ke hal lain tanpa henti, tanpa pernah memberi kita waktu untuk berhenti dan berpikir. Namun dalam diam, kita diundang untuk sejenak berhenti, menarik nafas panjang, dan menyelam ke dalam batin kita sendiri. Dalam keheningan itu, kita merenungkan siapa diri kita sebenarnya. Kita menghadapi pikiran-pikiran yang mungkin telah lama kita abaikan. Kita bertanya pada diri sendiri, apa tujuan kita, apa yang telah kita capai, dan kemana kita akan menuju. Proses ini tidak selalu mudah, karena diam seringkali membawa kita pada pertemuan dengan rasa takut dan keraguan. Namun, justru disitulah kekuatan keheningan, karena ia memaksa kita untuk berhadapan dengan diri kita yang sejati. Keheningan membuat setiap kata bernilai. Ketika kita belajar untuk diam, kita belajar untuk memberi nilai pada setiap kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang diucapkan dengan kebijaksanaan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kata-kata yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan. Diam memberi kita waktu untuk berpikir, memilih kata-kata yang tepat, dan berbicara dengan maksud yang jelas. Kita tidak perlu lagi merasa terburu-buru untuk mengisi kekosongan, karena kita tahu bahwa dalam jeda ada kebijaksanaan yang menunggu. Ketika setiap kata diucapkan dengan niat yang tulus, mereka akan terdengar lebih bermakna. Mereka akan menyentuh hati mereka yang mendengar. Dan inilah rahasia diam. Ia memberi kita waktu untuk berbicara dengan jiwa, bukan hanya dengan mulut. Suara yang lahir dari keheningan akan selalu lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bermakna. Menggunakan diam
untuk menenangkan badai dalam diri. Di dalam diri kita ada badai yang kadang datang tanpa diundang, emosi yang bergejolak, kemarahan yang tak terkendali, atau kesedihan yang mendalam. Dalam momen-momen seperti itu, diam adalah pelindung kita. Ketika kita diam, kita memberi diri kita ruang untuk menenangkan badai itu, untuk menurunkan intensitas emosi yang meluap. Dalam diam, kita memberi waktu bagi diri kita untuk meredakan amarah, mengurai rasa sakit, dan membiarkan kedamaian perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam hati. Diam adalah cara terbaik untuk mengendalikan badai di dalam diri. Kita tidak perlu melawan dengan suara keras, cukup dengan keheningan yang penuh kesadaran. Dengan belajar diam, kita tidak lagi menjadi korban dari badai emosi, tetapi kita menjadi pengamat yang bijak, yang tahu kapan harus merespon dan kapan harus membiarkan semuanya berlalu dengan sendirinya. Diam membangun kehadiran yang kuat. Orang yang mampu diam seringkali memiliki kehadiran yang kuat. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, karena energi mereka sudah cukup untuk membuat orang lain merasa tenang dan nyaman. Diam bukan berarti pasif, melainkan tanda dari seseorang yang sepenuhnya hadir di momen saat ini. Dengan diam, kita menjadi lebih sadar akan lingkungan kita, lebih hadir dalam setiap interaksi, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan. Keheningan adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mereka yang mampu berada dalam keheningan memiliki kontrol yang lebih besar atas diri mereka, atas pikiran mereka, dan atas reaksi mereka. Kehadiran mereka terasa lebih kuat karena mereka benar-benar ada di momen ini, tidak terjebak dalam kebisingan masa lalu atau masa depan. Dan demikianlah, dalam keheningan kita menemukan kekuatan. Dalam diam kita membangun kebijaksanaan. Dan dalam setiap jeda kita memberi ruang bagi diri kita untuk benar-benar hadir. Belajarlah untuk diam, bukan sebagai bentuk penyerahan, tetapi sebagai bentuk kekuatan. Karena dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, mereka yang memilih diam adalah mereka yang suaranya akan benar-benar terdengar. Terima kasih telah menyusuri kata-kata bersama kami di Bisikan Jiwa. Sampai kita bertemu kembali dalam keheningan yang penuh makna.